Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya para pejuang P3K dan pejuang NIP yang ada di seluruh Indonesia? Masih tetap semangat kan? Tetap berdoa dan berusaha ya teman-teman. Saya yakin kok tidak ada usaha yang sia-sia. Saya doain insya Allah lulus semua. Amin. Dalam video kali ini teman-teman, saya akan membagikan pembahasan dan soal periode P3K 2021 khusus guru sekolah dasar. Yuk simak videonya, jangan lupa share, like, subscribe, dan komen. 1. Pembangunan sebuah gedung direncanakan selesai dibangun selama 20 hari oleh 36 pekerja. Setelah dikerjakan 12 hari, pekerjaan dihentikan selama 2 hari. Jika kemampuan bekerja setiap pekerja dianggap sama dan agar pembangunan selesai tepat waktu, banyaknya pekerja tambahan yang diperlukan adalah jadi kondisi yang diharapkan itu kan dibangunnya 20 hari ya oleh 36 pekerja. Nah, ternyata setelah 12 hari dikerjakan itu berhenti selama 2 hari tanpa dengan alasan tertentu gitu ya. Nah, ini kan kondisi yang sebenarnya tidak sesuai dengan rencana gitu. Jadi jika kemampuannya bekerja itu dianggap sama, maka pekerja tambahan yang diperlukan itu nanti berapa? Oke, soal ini bisa kita kerjakan dengan cara nanti kita kalikan ya, pekerja dikalikan dengan hari. Ini adalah dari kondisi yang tadinya diharapkan, sama dengan pekerja dikalikan hari dengan realitanya yang ada di lapangan itu seperti apa keadaannya, kayak gitu. Hari ini ya maksudnya, kalau melihat gini, hari H. Oke, jadi tadi pekerjaannya itu kan 36. Lalu dikalikan dengan sesuai rencana itu kan 20 hari dan sudah dikerjakan berapa hari? Iya, dikerjakan 12 hari. Jadi kita kurangi dengan 12 hari. Sisanya berapa hari gitu nanti. Sama dengan ini pekerjaannya tetap kita tulis begini karena pekerjaan nanti yang akan kita carikan ya. Dikali dengan sama ini 20 hari sesuai dengan tadi yang direncanakan. Dikurangi dengan 12 hari yang sudah dilaksanakan. Dan ternyata ada 2 hari yang berhenti nih, tidak bekerja. Berarti kita kurangi di sini 2 hari. Oke, kita langsung hitung. Jadi 36 dikali 8 itu sama dengan pekerja yang akan kita cari dikalikan dengan 6. Nah, ini bisa kita sederhanakan ya, masih 6. 6 dikali 8, 48 itu sama dengan pekerja. Jadi pekerja semua yang dibutuhkan adalah 48. Kita kembali ke soal yang ditanyakan adalah pekerja tambahannya. Tadi kan sudah ada 36 pekerja. Jadi dari 48 pekerja kita kurangi dengan pekerja yang sudah ada 36. Hasilnya adalah 12. Jadi 12 itu adalah pekerja tambahan yang dibutuhkan. Jawabannya adalah yang B. Kita lanjut ke soal nomor 2. Organ-organ pada sistem pencernaan. Makanan manusia dapat dibedakan menjadi saluran pencernaan dan kelenjar pencernaan. Berikut ini organ yang merupakan saluran pencernaan sekaligus sebagai kelenjar pencernaan adalah: apakah usus halus dan hati, pankreas dan usus halus, lambung dan usus halus, lambung dan hati, atau pankreas dan hati? Oke, jadi organ yang merupakan saluran pencernaan sekaligus sebagai kelenjar pencernaan itu adalah lambung dan usus halus. Penjelasannya, jadi saluran pencernaan manusia itu kan ada mulut, ini mulut ya, mulut. Lalu kerongkongan, lambung, itu pencernaan, usus halus, usus besar, dan anus. Nah, kelenjar pencernaan manusia terdiri dari air liur, lambung, pankreas, hati, dan juga usus halus. Lanjut kita ke soal nomor 3. Pantun di bawah ini termasuk jenis pantun apa? Harimau telah semakin sombong, suka menghina yang jelek, masih kecil telah ompong, mirip bersama dengan nenek-nenek. Nah,
pantun sukacita, jenaka, nasihat, teka-teki, atau duka cita. Ya, karena ini masih kecil telah ompong, mirip bersama dengan nenek. Nenek itu adalah pantun jenaka atau pantun yang lucu ya, sifatnya menghibur. 4. Pada KD menganalisis hubungan antar sudut sebagai akibat dari dua garis sejajar yang dipotong oleh garis transversal. Materi dan tingkat kognitif pada kompetensi dasar tersebut adalah, silahkan dibaca dulu untuk opsinya. Oke, jadi bagaimana tips trik untuk mengerjakan soal seperti ini? Nah, di sini kan ada hubungan antar sudut ya. Ada hubungan antar sudut sebagai akibat dari dua garis sejajar. Nah, yang dimaksud antar sudutnya atau garis sejajarnya? Ya, antar sudut ini ya, jadi jangan terpengaruh dengan dua garis sejajar itu, bukan yang ini yang dimaksud oleh soal. Oke, lalu di sini ada kata-kata menganalisis. Nah, itu masuk ke tingkat kognitif C berapa? C 4. Jadi jawabannya adalah yang B. Seperti itu cara menganalisis kompetensi dasar. 5. Via menunggu pembantu baru. Via ikut Bunda ke kantor sepulang sekolah. Mula-mula semua berjalan lancar. Lalu Via mulai sakit-sakitan. Akhirnya ia harus opnam. Dokter menduga Via kurang istirahat dan makannya tidak teratur. Bunda menangis mendengarkannya. Ia merasa bersalah. Kata kerja tindakan ditandai dengan nomor. Jadi kata kerja tindakan itu adalah apa ya? Sama saja dengan kata kerja aktif ya. Jadi biasanya itu setelah subjek seperti itu. Nah, di sini kan yang satu ada Via menunggu. 2 itu Bunda ke kantor. Yang ketiga mula-mula semua lancar. 4, Via mulai sakit-sakitan. Dan 5, ia merasa bersalah. Jadi kira-kira yang kata kerja tindakan itu yang nomor berapa? Ya, tepat sekali nomor 1 ya. Di sini ciri-cirinya bisa kata depannya itu me atau ber. Lalu ada juga subjeknya di depan. Oke, jadi kata kerja satu ini disebut juga dengan kata kerja aktif. Nah, dalam kata kerja tindakan, subjeknya berperan sebagai pelaku. Ciri dari kata kerja tindakan itu umumnya memiliki awalan me dan juga ber. Menurut Brunner, nomor 6 ya ini ya, apabila seseorang memahami objek-objek atau dunianya melalui gambar-gambar dan visualisasi verbal, dengan kata lain, peserta didik belajar melalui bentuk perumpamaan atau perbandingan. Hal ini merupakan tahapan dari A. Konflik, B. Ikonik, C. Simbolik, D. Intuitif, atau E. Enaktif. Silakan teman-teman dijawab terlebih dahulu. Jadi ini kata kuncinya adalah gambar ya. Teman-teman tahu kalau untuk Brunner, sudah aku bahas sebelumnya ya, ada 3 tahapan. Ada ikonik, simbolik, dan juga enaktif. Nah, untuk gambar-gambar itu adalah pada tahap ikonik. Oke, jadi jawabannya yang B ya. Oke, untuk enaktif itu aktivitas untuk memahami lingkungan. Jadi tahap ikonik itu sendiri mulai ikonik lagi. Enaktif sendiri tahap ini 0-2 tahun ya. Jadi seseorang itu melakukan aktivitas dalam upaya untuk memahami lingkungan sekitarnya. Yang kedua tadi ikonik, yang B tadi itu aktivitas untuk melihat dunia lewat gambar dan visualisasi verbal. Itu biasanya pada umur 2-4 tahun. Jadi maksudnya dalam memahami dunia sekitar itu anak belajar melalui bentuk perumpamaan dan juga perbandingan atau komparasi. Tahap yang terakhir adalah simbolik, yaitu sudah memahami gagasan-gagasan abstrak. Ini pada umur 5-7 tahun. Jadi seseorang itu sudah mampu atau memiliki ide-ide atau gagasan yang dipengaruhi oleh kemampuannya dalam berbahasa dan juga logika. Jadi sudah mulai belajar melalui simbol bahasa, logika, matematika, dan sebagainya.
komunikasi itu sudah dilakukan dengan menggunakan banyak sistem simbol. Lanjut ya, kita ke soal nomor 7. Sebuah kubus mempunyai volume 64 cm kubik. Apabila setiap rusuk kubus tersebut diperpanjang 2 kalinya, maka luas permukaan kubus yang baru adalah... Oke, jadi ini kan ada yang diketahui volume ya teman-teman. Lalu di sini rusuknya diperpanjang 2 kali. Jadi dari volume itu kan otomatis kita cari rusuknya dulu ya. Nah, untuk cari rusuk dari volume kita cari dengan akar pangkat 3, volumenya 64. Sama dengan 4 ya, 4 cm. Jadi rusuknya itu 4 cm. Lalu rusuknya diperpanjang 2 kali. Diperpanjang 2 kali, jadi rusuknya dikali 2 sama dengan 8 cm. Setelah itu, yang ditanyakan adalah luas permukaan kubus. Luas permukaan itu adalah sisi-sisi pinggir dari kubus itu sendiri. Kubus itu bentuk sisinya apa? Persegi. Bagaimana rumus luas persegi? Sisi kali sisi. Lalu apakah sisinya sama semua untuk kubus? Sama. Ada berapa sisi? Ada 6. Jadi kita kalikan 6. Oke, jadi tadi sisinya yang kita pakai 8 ya. 8 dikali 8 dikali 6. 64 dikalikan dengan 6. Oke, kita kalikan dulu. 24, sisa 2, 36, 38. Oke, jadi jawabannya adalah yang C, 384 cm. 8. Luas daerah yang diarsir dari gambar di atas. Ini yang diarsir ya teman-teman. Karena ini sama, jadi ini adalah bentuk persegi. Dan ini gambarnya dia berkurang. Berkurang setengah lingkaran. Jadi nanti luas persegi kita kurangi dengan luas setengah lingkaran. Oke, luas persegi adalah sisi dikali sisi. Ini nanti akan kita kurangi dengan setengah, karena itu setengah langsung saja ya, dikalikan dengan pi r kuadrat. Oke, jadi sisinya itu ada 28. Kita langsung saja hitung di sini ya, 28 dikali dengan 28. Itu 6, coret. Itu adalah 64, masih 6, 16, 22, 16, 5, 4, 8, 7, 784. Lalu kita cari setengah, luas setengah lingkaran tadi ya, setengah, karena ini diameternya 28, ini sama ya diameternya, jadi jari-jarinya 14, jadi kita pakai pi-nya 22/7 kali 14, kita kali lagi dengan 14. Bisa disederhanakan, masih 2, ini habis ya. Jadi 22 dikalikan dengan 14. Oke. 2 dikali 4, 8, 8, 8, 2, 2. Kita tambahkan di sini, jadi masih 8, 0, 308. Karena ini setengah lingkarannya mengurangi ya, jadi kita kurangi 784 tadi dengan 308. 6, jadi masih 7, lalu 7 dikurangi 4 ya, 4, jadi 476. Jawabannya adalah yang 9. Bumi tidak persis seperti bola, tetapi agak tepat di kedua kutubnya. Ini disebabkan oleh bulan dan bumi berevolusi terhadap matahari, bulan berevolusi terhadap bumi, orbit bumi berbentuk lingkaran atau khatulistiwa berayun ke arah luar akibat rotasi bumi, dan bumi berevolusi terhadap matahari.
Oke, jadi alasan kenapa kok bumi itu tidak persis seperti bola tapi agak empat ya, jadi agak gepeng gitu di kutubnya, itu karena jawabannya adalah yang D, khatulistiwa berayun ke arah luar akibat rotasi bumi. Lanjut ke soal nomor 10. Oke, 7 tahun yang lalu umur ibu sama dengan 6 kali umur Hani. Tahun depan umur ibu 2 lebihnya dari 3 kali umur Hani. Umur Hani 2 tahun yang lalu adalah... Nah, ini jadi kita nanti kerjakan dengan substitusi dan juga eliminasi ya teman-teman. Jadi kita harus ubah dari pernyataan itu menjadi kalimat matematika. Oke, yang pertama, 7 tahun yang lalu umur ibu sama dengan 6 kali umur Hani. Jadi kan 7 tahun yang lalu ya, umur ibu itu kita umpamakan dengan X, lalu umurnya Hani dengan Y. Karena 7 tahun yang lalu itu berarti umurnya ibu 7 tahun yang lalu, artinya dikurangi 7. Kalau umur ibu 7 tahun yang akan datang, itu berarti X plus 7. Gitu ya. Sama dengan 6 kali umur Hani. 6 kali umur Hani kapan? Ya 7 tahun yang lalu. Karena di sini ada 6 kali, maka kita tulis 6 dan harus ada di dalam kurung. 6 Y ya, Y kurangi 7 karena 7 tahun yang lalu juga sama. Oke, kita selesaikan dulu persamaan pertama. X dikurangi 7 sama dengan 6Y dikurangi 42. 6 dikali negatif 7 ya. Jadi ini kurangnya seperti itu. Kita pindahkan negatif 7-nya ke sisi sebelah kanan. X sama dengan 6Y 6Y dikurangi 42 ditambah dengan 7 karena 7-nya kan berpindah ruas. Oke, X sama dengan kelihatannya sama dengan sebentar biar jelas. X sama dengan 6Y negatif 42 ditambah 7, jadi 42 kita kurangi dengan 7 ya, masih negatif 35. Jadi ini kita dapatkan persamaan 1. Oke, kita lanjut ke persamaan yang kedua. Ini garis dulu. Oke, jadi tahun depan itu umur ibu 2 lebihnya dari 3 kali umur Hani. Tahun depan itu kan berarti 1 tahun yang akan datang. Berarti tambah berapa? Tambah 1, ibunya ditambah 1. Sama dengan 2 lebihnya dari 3 kali umur Hani. Berapa kali? 3 kali. Nah, karena kali ini kita masukkan ke dalam kurung tadi, ya tambah 1 juga sama dengan ibunya kan 1 tahun yang akan datang. Nah, lebihnya berapa? Lebihnya 2, berarti kita tambahkan dengan 2 di sebelah sini. Oke, kita lanjut ya. X plus 1 sama dengan, ini kita selesaikan 3Y ditambah dengan 3 ditambah 2. Jadi X plus 1 sama dengan 3Y ditambah 5. X sama dengan 3Y, langsung saja ya, ini plus 1-nya kita pindahkan jadi negatif 1 ya, plus 4. 3Y plus 4. Ini adalah persamaan yang kedua. Dari persamaan 1 dan persamaan 2 itu kita substitusikan ya. Jadi 6Y
dikurangi 35 itu sama dengan 3Y plus 4. Oke, 6Y kurangi 35 sama dengan 3Y plus 4. Kita jadikan satu ya. Ini 6Y, 3Y nya ke arah kiri. 6Y kurangi 3Y itu langsung saja ya mungkin ya. Apa ditulis saja deh. 6Y dikurangi 3Y sama dengan 4 ditambah 35. 3Y sama dengan 39, jadi Y sama dengan 39 bagi 3 itu 13. Nah, Y itu kan si Hani. Yang ditanyakan di sini adalah umur Hani 2 tahun yang lalu. Ini kita tidak perlu cari umurnya ibu ya, karena ibu kan tidak ditanyakan. 2 tahun yang lalu berarti kita kurangi 2. 13 dikurangi 2 itu 11. Jadi jawabannya adalah yang C, 11 tahun. 11. Alasan diperlukannya identifikasi potensi peserta didik adalah A. Minat dan bakat peserta didik selalu tidak sama dalam setiap kelas belajar. B. Kualitas sekolah di mana peserta didik berasal tidak sama. C. Peserta didik berasal dari keluarga dengan tingkat pendidikan orang tua yang berbeda. D. Tingkat perekonomian keluarga peserta didik berbeda. Ataukah E. Peserta didik memiliki karakteristik dan kemampuan awal yang tidak sama. Jadi kan kita harus identifikasi dulu potensi peserta didik ya di awal pembelajaran. Kenapa harus dilakukan? Ya ini karena memang peserta didik itu karakteristik dan kemampuan awalnya itu tidak sama. Jadi harus kita sesuaikan dengan potensi dari masing-masing peserta didik. Jadi jawabannya adalah yang E. 12. Suatu wadah yang terdiri dari lautan, daratan, dan lapisan udara sebagai tempat manusia dan makhluk hidup lainnya dalam melakukan interaksi serta memelihara kelangsungan hidupnya disebut dengan konsep apakah negara, bumi, ruang, tempat, atau wilayah. Oke, jadi ini jawabannya adalah yang C, ruang ya. Soal 13. Contoh kegiatan pada salah satu sintak problem-based learning dalam mengorganisasikan peserta didik untuk belajar adalah, ini kemarin sudah dibahas ya, silakan teman-teman dibaca lagi. Oke, jawaban yang mana? Jadi ini sintaknya problem-based learning ya, harus hafal. Jadi sintaknya itu apa saja. Ketika sintak itu aktivitas peserta didik apa, lalu yang dilakukan oleh guru apa, itu harus benar-benar paham. Nah, ketika mengorganisasikan peserta didik yang dilakukan oleh peserta didik adalah, yang mana sudah dijawab, yang C ya, berdiskusi dan membagi tugas untuk mencari data, bahan, alat yang diperlukan untuk menyelesaikan masalah. Sementara yang A, itu kelompok peserta didik melakukan diskusi untuk menghasilkan solusi pemecahan masalah. Itu ada di sintak mengembangkan hasil karya. Nah, itu nanti adalah step atau langkah yang keempat ya. Lalu yang B, peserta didik melakukan penyelidikan, mencari data, referensi, sumber untuk bahan diskusi. Itu adalah sintak membimbing penyelidikan individu maupun kelompok. Itu nanti di tahap yang berapa ya? Ketiga ya kalau nggak salah. Yang D, kelompok peserta didik mengamati dan memahami masalah yang disampaikan guru atau yang diperoleh dari bahan bacaan. Ini mengamati yaitu adalah pada sintak orientasi peserta didik pada masalah, itu langkah pertama yang dilakukan. Soal nomor 14. Sebuah kolam renang panjangnya 49,75 meter, lebar 20,25 meter dan dalamnya itu 1,93 meter. Berisi air 3/4 bagiannya.
Nah, supaya penuh, taksiran volume air yang perlu ditambahkan adalah titik-titik meter pangkat 3 kubik ya. Oke, jadi di sini adalah taksiran ya. Nah, itu kan taksiran. Lalu teman-teman gak usah pusing dengan ini ada koma-koma kok angkanya panjang banyak seperti ini gimana? Ya kan taksiran ya, kita taksir saja, taksiran terbaik ya. Ini 49,7 jadi naik di 50. Kok liganya gitu? Jadi 50 ya. Oke, lalu lebarnya 20,25, ini kan angkanya 2 berarti dihilangkan saja jadi 20. Lalu 1,93, 9-nya naik ya, ditambahkan ke 1 jadi 2. Nah, berarti panjang 50, lebar 20, dan tingginya itu 2. Kita cari volumenya. 5 dikali 2 itu kan 10 ya. 10 dikali 2, 20. 20, nolnya masih 2, berarti 2000. Lalu, sudah terisi 3/4 bagian. Supaya penuh, jadi perlu tambahan berapa? Berarti kan tambahannya ya, bukan air yang ada di dalam itu. Tambahannya kan berarti sisa dari 3/4 bagian tadi. Nah, adalah 1/4. Jadi 2000 itu kita kalikan dengan 1/4. Sama saja 2000 dibagi dengan 4. Itu hasilnya adalah berapa? 20 dibagi 4 itu 5. Masih menyisakan 20 di sini, 500. Jadi jawabannya adalah nggak ada nih jawabannya. Nggak ada ya di A, B, C, D, E ya. Dia anggap aja ini yang E deh, 500 gitu mungkin ya. Oke, nggak ada nih. Soalnya kan ini meter ya, ini juga meter. Jadi sama semua, maksudnya tidak kita konversikan ke dalam satuan yang lain kan ya. Lalu ini kan memang air yang perlu ditambahkan, jadi memang sisanya itu kan 1/4. Ya, menurutku 500 ini jawabannya, oke? Jadi teman-teman, kalau misalkan ada pendapat lain, silahkan ya teman-teman untuk komen di komentar ya. Mungkin jawaban dari aku ada yang salah, silakan untuk teman-teman koreksi semua, karena aku juga masih belajar, jadi perlu banyak koreksi dari teman-teman semuanya. Nomor 1 ini figural ya. Ternyata ada materi figural juga. Jadi di sini ada jaring-jaring balok. Nah, kita menentukan bentuk jaring-jaring sesuai bentuk itu ya, bentuk bangun ruangnya sesuai dengan jaring-jaring ini. Oke, jadi gimana sih tips triknya untuk menghadapi soal semacam ini? Pertama, kita perhatikan dulu, di jaring-jaring ini kan ada panah ya, panah ke arah kiri dan juga panah ke arah kanan. Lalu, ada bulatan lingkaran 1 ini di sebelah kanan. Sementara 2 bulatan ini ada di bawah, atau kalau disusun itu juga bisa di atas. Jadi, ya seperti itulah kurang lebih ya. Nah, kalau kita perhatikan di opsi, ini ya, opsinya yang A itu sudah benar ya, lingkaran putihnya ini ada di kanan. Lalu kalau ini dibalik, sebenarnya di kanan juga bisa ini ya, bisa yang bulatan kosong ini ya. Nah, ini yang B. Di kanan itu tidak mungkin dia ada 2 bulatan ini, karena dia sama sama satu sisi dengan panah. Jadi kita bisa langsung eliminasi opsi B, D, dan juga yang E ini udah gak mungkin. Oke, jadi kita menyisakan opsi A dan juga yang C. Nah, kita perhatikan di sini yang membedakan adalah arah panahnya. Arah panah ke kanan dan juga arah panah ke kiri. Oke, kita ke opsi A dulu. Ini kan arah panahnya dia ke kiri. Ya, arah panah ke kiri, lalu ada lingkarannya di kanan dan juga lingkaran 2 di atas. Kita perhatikan di jaring-jaringnya, kalau kita putar, imajinasikan ya, ini kita putar seperti itu, panah ke kiri kan ini ya. Dan di atas panah kiri itu apa? Di atas panah kiri ini kosong, tidak ada bulatan lingkaran.
Jadi opsi A itu juga bisa kita eliminasi. Bagaimana dengan opsi C? Nah, di opsi C ini panahnya kan ke kanan. Lalu sudah benar ya, ada lingkaran bulatan kecil di kanan. Nah, mungkin yang bikin teman-teman nanti bingung, ini kan di bawah. Itu kok jadinya di atas gitu. Nah, kalau jaring-jaring ini di gambar kita susun, maka lingkaran 2 ini jadi bisa posisinya di atas ini. Di atas dari panah yang ke arah kanan. Jadi jawabannya sudah jelas ya, yang C, teman-teman. Soal nomor 2. Apabila peserta didik belum siap untuk melakukan keterampilan berpikir tingkat tinggi, maka strategi yang dilakukan guru adalah A. Mengidentifikasi peserta didik yang sudah siap maupun yang belum siap untuk mengikuti pembelajaran dengan proses berpikir tingkat tinggi. Nah, ini kan sudah diidentifikasi ya, karena sudah tahu kalau peserta didiknya itu belum siap, kayak gitu. Yang B, tetap melakukan kegiatan pembelajaran dengan keterampilan berpikir tingkat tinggi dengan meminta peserta didiknya untuk fokus. Anak-anak, ayo fokus, ini kita mau belajar yang host loh, gitu ya. Dipaksa fokus. Yang C, membentuk kelompok peserta didik dengan kemampuan yang heterogen dalam proses pembelajaran. Jadi dibentuk kelompok heterogen ya, ada peserta didik yang memang kemampuannya di atas rata-rata, ada yang kurang gitu, dijadikan satu dengan kemampuan yang berbeda-beda. Nah, apakah itu nanti akan sesuai ya strateginya untuk menyiapkan peserta didik dalam melakukan keterampilan berpikir tingkat tinggi? Nah, ini semacam apa ya namanya, tutor sebaya gitu ya. D. Mengubah perencanaan pembelajaran yang disesuaikan dengan kemampuan dan keterampilan peserta didik yang heterogen. Jadi kita ubah nih rencana pembelajarannya, kita sesuaikan dengan peserta didiknya yang nggak jadi hots ya. Yang E. Membangun terlebih dahulu jembatan penghubung antara proses berpikir tingkat rendah menuju tingkat tinggi. Oke. Jadi teman-teman, hal yang perlu diperhatikan dalam mengembangkan kemampuan berpikir tingkat tinggi itu terletak pada konten atau materi pembelajaran dan juga konteks peserta didiknya. Nah, jika peserta didik belum siap melakukan keterampilan berpikir tingkat tinggi, maka guru perlu membangun terlebih dahulu jembatan penghubung antara proses berpikir tingkat rendah menuju proses berpikir tingkat tinggi. Jadi jawabannya yang E ya. Caranya gimana nih? Caranya itu dengan membangun skema dari pengetahuan awal yang sudah diperoleh dengan pengetahuan baru yang akan diajarkan. Nah, kalau sudah terpenuhi, lalu guru perlu menyiapkan situasi nyata yang dapat menstimulasi proses berpikir tingkat tinggi dengan menciptakan dilema, kebingungan, tantangan, dan juga ambiguitas dari permasalahan yang direncanakan akan dihadapi peserta didik. Jadi kita memunculkan masalah nyata nih yang biasanya itu menimbulkan ambigu, kayak menimbulkan peserta didik jadi mikir, iya kok gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi nanti akan membangun jembatan penghubung antara skema yang sudah peserta didik tahu ya, pengetahuan awalnya, dengan nanti pengetahuan baru yang akan kita sampaikan, seperti itu. Lanjut ya. 3. Ilmu pengetahuan dan teknologi bagian dari penunjang terjadinya globalisasi pada aspek kehidupan manusia. Adanya globalisasi menjadikan nilai-nilai sosial dalam masyarakat semakin luntur. Interaksi yang terjadi di dalamnya beralih pada tujuan untung rugi. Hal ini ditandai dengan apa? Yang A. Munculnya kelas menengah baru dalam masyarakat. Apakah iya? Yang B. Tingginya semangat gotong royong. Nah, itu malah kebalikannya ya, bukan? C. Munculnya sikap egoisme atau mementingkan diri sendiri. Ya. D. Sikap individualistis mulai semakin terkikis. Ini juga kebalikannya dari tadi ya, bukan ya? Tradisi masyarakat masih dipertahankan. Ini juga bukan. Ini kan akibat dari globalisasi, malah tradisi itu mulai luntur, individualisnya itu mulai muncul gitu, lalu gotong royong sudah mulai berkurang. Jadi jawaban yang tepat adalah yang C.
Soal nomor 4, lanjut hitung lagi kita ya. Pak Danu membeli 15 kaleng oli mesin, kapasitasnya itu 3,75 liter. Harganya Rp2.250.000. Oli tersebut dijual eceran untuk layanan ganti sepeda motor. Jika setiap sepeda motor itu perlu oli mesin sebanyak 1/4. Ini maksudnya 1/4 ya, dia kayaknya di copy gitu jadi kedouble seperti ini. Liter dikenakan biaya ganti oli sebesar Rp60.000, maka banyaknya keuntungan yang diperoleh Pak Danu adalah, jadi untungnya berapa gitu. Nah, informasi pertama yang kita dapat di sini adalah Pak Danu itu beli 15 kaleng yang kapasitas tiap kalengnya itu kan 3,75 liter. Jadi kita cari dulu 15 kaleng itu berapa liter. Kita kalikan kan 3,75 dengan di situ 15 kaleng. Oke. 5 dikali 5, 25, masih 2 ya. 35, 37, 3, 15, 18. 5, 7, 3. Kita tambahkan 5, 2, 1, 16, 5 ya. Tadi di belakang koma kan ada 2 angka, jadi 56,25 liter. Oke, setelah itu kita lihat di sini setiap sepeda motor itu perlu olinya 1/4. Artinya kita harus bagi 56,25 ini dengan 1/4. 1/4 itu kan 5/4 ya. Oke, jadi 5 di mana nih ya? Naik ya. 56,25 itu kita bagi dengan 5/4. Langsung saja kita buat perkaliannya ya, dibalik 4/5. Kita sederhanakan dulu. 5 dibagi 5, 1, 6 bagi 5, 1 ya, sisa 1, 12 bagi 5 itu 2, sisa 2, 25 dibagi 5 itu 5. 5, belakang koma 2 angka. 5 dikali 4 itu 20, masih nabung 2 ya, 2 dikali 4 8, 10, nabung 1, 1 kali 4, 5, tadi kan ketambahan 1 ya, lalu 4. Di belakang koma 2 angka, jadi bisa kita hilangkan, jadi 45. Semuanya ada 45. Nah, setiap satunya itu kan harganya 60.000, jadi kita kalikan 45 dengan Rp60.000. Tulis di sini 60.000. Oke, 5 dikali 6, 30, masih 3, 4 dikali 6, berapa? 4 dikali 6, itu 24 ya, tambah 3, jadi 27. Masih menyisakan 4 nol di belakang, 1, 2, 3, 4. Jadi 2.700.000. Nah, tadi harganya kan belinya 2.250.000, 2.250.000 rupiah. Jadi untungnya berapa? Kita kan tinggal kurangi saja ya harga jual dengan harga beli. Ini masih 0, 0, 0, 0, 7, masih 6 ya, 6 kurangi 2, kok 7? 5. Ini ya, 10 dikurangi 5 itu 5, ini masih 6, 6 dikurangi 2 itu 4, 450.000. Jadi, untung yang diperoleh Pak Danu adalah Rp450.000. Jawabannya yang C. Soal nomor 5. Perhatikan pernyataan keberadaan planet pada susunan tata surya berikut. 1. Bidang edarnya terletak antara Jupiter dan Venus. 2. Terkenal akan cincinnya. 3. Memiliki sebuah satelit. 4. Bidang edarnya terletak antara Venus dan Mars. Hafal ya dengan urutan planet. Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan juga Neptunus. Jadi yang bidang edarnya antara Jupiter dan juga Venus itu apa saja? Di antara Jupiter dan Venus itu ada Bumi dan juga Mars ya. Di sini soalnya adalah karakteristik planet Bumi pada nomor, berarti ini bisa masuk.
terkenal akan cincinnya. Planet yang terkenal akan cincinnya itu Saturnus, berarti bukan. Memiliki sebuah satelit, betul ya, ada satelitnya itu bulan. Bidang edarnya terletak antara Venus dan Mars. Venus dan juga Mars, betul. Oke, jadi jawabannya yang mana? Nah, antara opsi 1 dan juga 4, itu lebih tepatnya opsi 4 ya. Karena antara Venus dan Mars itu hanya ada bumi. Sementara yang opsi 1 antara Jupiter dan Venus itu ada bumi dan juga ada Mars. Jadi kita bisa ambil opsi 3 dan juga 4 yang A. Lanjut soal nomor 6. Sebuah bohlam lampu masanya 250 gram terpasang pada langit-langit sebuah kamar. Tinggi langit-langit 3 meter dan percepatan gravitasi 10 Newton per kg. Energi potensial yang dimiliki oleh bohlam lampu adalah dalam joule ya. Oke, jadi ada energi potensial juga di sini. Jadi energi potensial itu kita mencarinya, masih ingat nggak nih? Dengan rumus massa kali gravitasi dikali dengan ketinggian mgh ya. Masanya berapa? Masanya 250 gram. Selalu ingat kalau massa itu satuannya adalah kilogram. Jadi ini kita bagi dengan 1000. 1000 itu kan 30 ya. 1, 2, 3. Kasih koma di depan sini. Berarti 0,25. Masanya adalah 0,25 kg, lalu gravitasinya adalah 10, dan ketinggiannya adalah 3. Tinggal kita hitung. 0,25 dikali 10 itu kita tinggal geser saja komanya ke kanan, jadi 2,5. 2,5 dikali 3 itu 7,5. Jadi jawabannya adalah 7,5 joule. Oke, jadi konsepnya kalau perkalian itu 10 dan kelipatan dari 10, 100, 1000, dan seterusnya, itu kalau perkalian kan kita geser saja komanya ke kanan, sesuai dengan banyaknya 0. Kalau pembagian itu yang seperti ini tadi ya, kita geser komanya ke kiri sesuai banyaknya 0. Ini kan dibagi 1000 tadi, berarti geser ke kiri dari sini 1, 2, 3. Nah, kalau dikali 10, ada 1 nolnya, berarti komanya geser ke kanan 1, gitu aja. Jadi ini jawabannya adalah yang C, 7,5 joule. Soal nomor 7. Jika kita melakukan perjalanan ke Amerika dengan menukar uang 50 juta dan ketika kembali ke Indonesia membawa sisa uang 20 dolar. Apabila kurs beli itu 15.000 dan kurs jual 15.500, jadi uang dolar yang ditukar saat berangkat dan rupiah yang ditukar saat kembali ke Indonesia adalah... Oke, jadi kita cari dulu dengan uang yang kita tukar 50 juta tadi akan kita tukarkan dengan dolar gitu ya. Berarti 50 juta itu kita bagi dengan 15.500. Oke, 50 juta juta gitu aja ya, dibagi 15.500 ya. Ini biar cepat pakai kalkulator aja ya, ini lama mau baginya. Itu hasilnya tapi kalau kita perhatikan di sini kan 50 dibagi 15 ya. 50 dibagi 15 itu kan 15 kalau dikali 4 itu 60. Jadi nggak mungkin 4 ke atas. Ini udah nggak mungkin yang B, nggak mungkin yang C, nggak mungkin yang E. Sementara opsi A dan D itu sama, yaudah nggak jadi dihitung deh. Pasti ini kemungkinan. Ya, nanti bisa dicek deh teman-teman. Benar atau enggak ini ya, 3.225,8. Lalu kita sekarang hitung uang rupiah sisanya tadi kan ada 20 dolar, kita kalikan dengan 15.000. 20 dikali 15.000. Kalau ini sih mudah ya, 15 dikali 20 itu kan 30. Jadi tambah 0, 4, 300. Ya udah jelas ini ya, jawabannya adalah yang D. Seperti itu. 8.
Di Indonesia terdapat beberapa agama, ada Islam, Kristen, Katolik, Protestan, Hindu, Buddha, dan juga Konghucu, serta aliran kepercayaan yang lain. Hal tersebut itu merupakan perwujudan dari apakah kebinekaan ras, ataukah kebinekaan mata pencaharian, kebinekaan agama, kebinekaan suku bangsa, ataukah kebinekaan budaya. Ini mudah ya karena disebutkan di sini kan bermacam-macam agama. Jadi ini adalah kebinekaan agama yang ada di Indonesia. 9. Perhatikan sifat-sifat materi berikut ini. 1. Terbentuk dari 2 atau lebih yang masih mempunyai sifat-sifat zat asal. 2. Dapat diuraikan menjadi bagian lain yang lebih sederhana. 3. Terbentuk dari 2 zat atau lebih dengan perbandingan massa tetap. 4. Komponen-komponen penyusunnya dapat dipisahkan kembali secara fisis. Dan 5. Dapat direaksikan dengan air. Jadi sifat senyawa ditunjukkan oleh nomor. Senyawa ini ya, ciri-ciri atau sifat dari senyawa itu yang mana? Senyawa itu terbentuk dari 2 zat atau lebih yang masih mempunyai sifat asal. Ia dapat diuraikan menjadi bagian lain yang lebih sederhana. Betul ya? Yaudah, berarti jawabannya yang B, 1 dan 2. 10. Ini kelihatan jelas gak ya? Soalnya ini aku SS langsung dari soal yang ada di SIMPKB gitu. 10. Sebuah truk memuat 40 setengah. Ini kedouble lagi ya, kalau di Kopas itu kan gitu. Kintal beras, 27 3/4 kuintal terigu, 12 1/4 kuintal gula pasir. Jika diketahui kapasitas angkut truk tersebut adalah 8 ton, pernyataan yang sesuai adalah, ini pernyataan, berarti nanti kita harus lihat dulu satu-satu pernyataannya ya. Sementara kapasitas angkut truknya kan 8 ton. Oke, jadi ini kita hitungnya gimana? Pecahan seperti ini, kita tinggal lihat depannya aja, karena ini kan pecahannya mudah ya, jangan dihitung semuanya jadikan pecahan, lalu disamakan penyebutnya, nah itu lama nanti teman-teman. Kita tinggal tambahin aja di sini, 40, kita tambah dengan 27, lalu ditambah lagi dengan 12. Itu berapa hasilnya? 2 tambah 7 itu 9, 1 tambah 2, 3 tambah 4, 7 ya, 79 kuintal. Sementara 1 ton itu kan 10 kuintal, berarti dibagi 10 ya, 7,9 ton. Lalu sisanya, ini 1/4 dan juga 3/4, itu kalau dijumlahkan hasilnya 1. Ya kan, 1 tambah 3 itu 4, 4/4 kan 1, jadi kita tambahkan ke sini 1. Jadi 8 ton. Nah, 8 ton ini masih sisa lagi nih, masih ada setengah kuintal lagi. Berarti 8 ton setengah kuintal. Nah, sekarang baru kita lihat ke pernyataannya. Truk masih dapat menambah muatan setengah kuintal. Enggak dong, karena itu malah kelebihan ya. Truk memuat barang tidak sesuai kapasitasnya, iya. Truk memuat barang melebihi kapasitas angkutnya, iya. Muatan truk harus dikurang 2 kuintal agar tidak melebihi kapasitasnya. Enggak ya, harusnya dia kurangnya setengah kuintal aja. Truk memuat barang sesuai kapasitasnya, tidak. Nah, ini menyisakan opsi B dan juga C. Di opsi B itu barangnya tidak sesuai kapasitas, tidak sesuai itu kan bisa kurang, bisa lebih gitu kan, ini belum spesifik. Kalau yang C itu truknya memuat barang melebihi kapasitas, ini sudah jelas-jelas karena memang di soal tadi kan lebih setengah kuintal ya, jadi jawaban yang paling tepat itu yang C. 11. Pemberolehan kewarganegaraan yang bukan karena pemberlakuan asas ius soli dan ius sanguinis disebut A. Permohonan warga negara, B. Proses hukum warga negara, C. Proses kewarganegaraan, D. Pernyataan menjadi warga negara, atau E. Pengajuan warga negara. Nah, ini
Teman-teman ingat-ingat lagi, pasti kemarin sudah dipelajari SKD ya, kalau yang ikut SKD. Nah, ius soli itu sendiri apa? Ius soli itu asas yang menentukan kewarganegaraan seorang itu menurut daerah atau negara tempat lahir. Jadi kata kuncinya adalah tempat lahir. Kalau aku biasanya ingat-ingatnya itu soli, ada L-nya, lahir gitu. Nah, negara yang menganut asas ini itu ada Inggris, Mesir, Amerika. Jadi tergantung dari dia lahirnya di mana ya kewarganegaraannya itu gitu. Lalu asas ius sanguinis itu adalah asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang menurut pertalian darah atau keturunan dari orang tua yang bersangkutan. Negara yang menganut asas ini ada Indonesia, ada juga China atau Tiongkok. Oke, jadi kalau seorang warga negara itu karena ius soli atau ius sanguinis itu kan otomatis dia punya warga negara berdasarkan dari asas itu kan. Nah, tapi kalau pemerolehannya bukan karena kedua asas ini, maka harus mengajukan dulu warga negara. Jadi jawabannya adalah yang E, pengajuan warga negara. Bagaimana proses pengajuan warga negara? Nah, itu adalah nanti dengan melakukan permohonan warga negara gitu. 12. Dari angka-angka ada 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 itu akan dibuat bilangan dari 3 angka. Banyaknya bilangan 3 angka berbeda yang lebih besar dari 200 adalah, nah ini materi permutasi bisa masuk ke situ. Bilangan pencacahan ya biasa disebutnya. Nah, kalau aku biasa bilang ini plat nomor gitu. Ini bisa teman-teman hitung dengan permutasi, tapi aku lebih suka pakai plat nomor gini. Jadi pakai dibikin kotak-kotak gitu. Lalu kita lihat syarat-syaratnya di situ apa. Kan ada 3 angka. 3 angka ya kita buatnya 3 kotak. Kan nanti ada 3 angka, berarti ratusan kan ya. Lebih besar dari 200, berarti bisa 200, 201, 202, dan seterusnya. Jadi kita lihat angka yang lebih besar dari 200. Ada angka berapa saja? Ada angka 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan juga 9. Ada 8 angka. Jadi di kotak pertama itu ada 8 angka. 8 ya. Lalu kita lihat selanjutnya adalah angkanya berbeda. Jadi angka seterusnya itu tidak boleh sama. Misal ya, misal kita sudah ambil angka 3 di kotak pertama. Jadi angka 3 nanti tidak boleh muncul di kotak kedua maupun di kotak ketiga. Jadi kita sudah ambil satu angka 3, jadi menyisakan angka-angka yang lain. Masih ada berapa angka? Kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Masih ada 7 angka. Jadi kita kurangi tadi satu angka yang sudah diambil di angka pertama. Lalu untuk satuannya di belakang bagaimana? Nah, misalkan kita sudah ambil angka 3 ya. Ini kan angkanya nggak boleh sama, harus berbeda. Misal kita ambil di kotak kedua tadi adalah angka 4. Nah, jadi angka 4 ini udah nggak boleh diambil nih. Tinggal berapa angka yang tersisa itu adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tinggal 6 angka. Jadi ini adalah yang kita cari nantinya. Kita kalikan semua, 8 kali 7, hasilnya dikalikan 6. 8 kali 7 itu 56. 56 dikali 6. Itu belakangnya 6 ya. Ya udah, jawabannya adalah yang di 336. Kita hitung deh. 36 30 tambah 3 33 336. Lanjut kita ke soal nomor 13.
Pada tanggal 7 Februari 2011, Sita, Dita, dan Putri pergi les menyanyi bersama-sama. Jika Sita pergi les menyanyi 3 hari sekali, Rina 4 hari sekali, dan Putri 5 hari sekali, maka mereka akan pergi les menyanyi bersama-sama pada tanggal. Jadi ini ciri-cirinya ya, ada sekali, 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 lalu bersama-sama, itu diselesaikan dengan cara KPK. Nah, karena ini angkanya 3, 4, 5 itu beda semua, dan 3 sama 5 itu kan bilangan prima ya. Sementara 4 juga 2 pangkat 2, ini di sini nggak ada angka 2 juga, jadi kita tinggal kalikan semuanya. Ketemu KPK, 4 dikali 5, 20 kali 3, 60. Jadi KPK-nya adalah 60. Tinggal kita kalikan semua ya, 3 kali 4 kali 5. Jadi 60 hari setelah tanggal 7 Februari 2021. Kita tambahkan dulu 60 ditambah 7, itu 67. Nah, karena 2021 itu kan tidak bisa dibagi 4 ya, bukan tahun kabisat. Jadi Februarinya ada 28. Kita kurangi dengan bulan Februari. 28 itu 9, 3. Lalu setelah Februari Maret ya, Maret kan 31. Kita kurangi dengan Maret 31, sisanya 8. 8 setelah Maret itu April, jadi 8 April 2021. Jawabannya adalah, nggak ada di opsi. Jadi ini ya, 8 April 2021. Nggak ketemu nih teman-teman. Nah, menurut teman-teman gimana? Apakah sama jawabannya 8 April? Atau mungkin ada jawaban lain nih, punya aku kurang tepat atau gimana? Teman-teman nanti bisa komen ya di komentar box di bawah. 14. Teori yang menyatakan bahwa peserta didik selama kegiatan belajar lebih ditekankan untuk aktif berpikir, menyusun konsep, serta memberi makna tentang hal-hal yang dipelajari, dan yang paling penting terwujudnya belajar itu niat peserta didik, merupakan aliran teori dari konstruktivis, behavior, humanistik, cybernetic, atau kognitivisme. Ini mudah sih ya, karena ini kan kata kuncinya udah ada aktif berpikir, anak-anaknya menyusun konsep, memberi makna, dan belajar dari niat peserta didik. Itu sudah jelas konstruktivisme. Teman-teman kalau masih bingung bisa cek-cek lagi video aku sebelumnya, sudah bahas tentang modul teori belajar ya. Modul 1 PKB teori belajar berdasarkan dengan soal-soalnya. Dan aku juga pernah buat file isinya tentang soal-soal, semuanya itu ada teori belajar gitu, baik dari konstruktivis, behavior, humanistik, sama cybernetic, dan juga tokoh-tokohnya. Teman-teman bisa cek-cek lagi, ada di grup Telegram. Silakan yang belum join bisa join di grup Telegramnya. Jadi menurut pandangan konstruktivisme, belajar itu merupakan proses pembentukan pengetahuan. Nah, pembentukan ini harus dilakukan oleh siswa sendiri yang harus aktif melakukan kegiatan, berpikir, menyusun konsep, dan juga memberi makna tentang hal yang sedang dipelajari. Tetapi yang paling menentukan terwujudnya adalah niat belajar siswa itu sendiri. Guru tidak mentransfer pengetahuan yang dimilikinya, melainkan hanya fasilitator saja membantu siswa untuk membentuk pengetahuannya sendiri, mengkonstruksi pengetahuannya sendiri, dan dituntut untuk lebih memahami jalan pikiran atau cara pandang siswa dalam belajar. Soal nomor 15. Rata-rata pengunjung perpustakaan sesuai diagram di atas setiap hari adalah, kita cari rata-rata ya. Di sini yang pertama hari Senin itu ada 50. Lalu hari Selasa ini ada 40. Hari Rabu 60 ya. Hari Kamis dan juga Jumat itu di angka di tengah-tengah kan. Di sini 30. Berarti 32 kali ya, 60. Kita jumlahkan. Ini 40 dan 60 itu 100. 100 tambah 50, 150 tambah 60, 210. Nah, rata-ratanya kita tinggal bagi saja
total semuanya yang dijumlah dengan ada berapa hari? Senin, Selasa, Rabu, Kamis, dan juga Jumat. Ada 5 hari. Kita bagi 210 dengan 5. 21 dibagi 5, 4. 10 dibagi 5, 2. Sisa 2 ya. Koma, 20 dibagi 5 itu 5. Jadi 42,5. Ya, di opsi itu aja 50, 55, 40, 45, 60. Lalu pilih yang mana? Ini benar kan ya? Coba kita cek dulu. Senin itu dia ada di tengah-tengah di sini. Selasa 40 ya, benar ini 40. Rabu di 60. Kamis dan Jumat itu 30 ya. 50, 40, ini 90, tambah 100, iya 210 dibagi 5 kan berapa? 20 bagi 5, 4, 10 bagi 5 nya kan 2, sisa 2, 20 dibagi 5, 5, iya 42,5. Oke, lalu pilih yang mana? Pilih 40 atau 45? Ya, nanti teman-teman deh mau dipilih yang mana kalau ketemu soal yang ini. Tapi mungkin kalau aku sih, karena ini 2, mungkin kalau dibulatkan dia turun ya, jadi 40 gitu. Mungkin ini ya teman-teman. Jadi kalau aku sih mungkin pilihnya yang 40 gitu. Nomor 1. Sejarah dapat berarti proses historis, yakni rangkaian peristiwa-peristiwa yang terjadi di masa silam dan membentuk suatu sejarah serta menjadi bahan ajaran di masa kini. Pernyataan ini disebut dengan A. Makna sejarah, B. Sejarah masa lampau, C. Sejarah Indonesia, D. Arti sejarah, atau E. Sejarah dunia. Oke, jadi silakan teman-teman dijawab terlebih dahulu. Dan jawabannya adalah yang D. Arti dari sejarah itu sendiri. Ini kan ada berarti gitu ya. Jadi sejarah di sini itu berarti proses historis, yakni rangkaian peristiwa yang terjadi di masa silam dan membentuk suatu sejarah serta menjadi bahan ajaran di masa kini. Sejarah itu dapat pula artinya penulisan sejarah itu sendiri, yakni penulisan kembali peristiwa-peristiwa masa silam agar dapat dikaji oleh orang-orang yang hidup di masa kini. Nah, ini bedanya dengan yang A, yang makna. Makna sendiri itu artinya adalah dikatakan bahwa makna itu suatu usaha atau perbuatan yang dilakukan untuk tujuan tertentu, sehingga perbuatan itu menjadi bermakna. Yang satunya lagi, makna itu disamakan dengan arti, yakni apa yang terkandung dalam kalimat atau ucapan seseorang. Jadi nomor 1 itu jawabannya adalah arti sejarah. 2. Bu Emma memiliki kepedulian terhadap pengembangan potensi peserta didiknya. Pada saat menemukan peserta didik yang prestasinya lebih rendah dari tingkat kecerdasannya atau underachiever, salah satu upaya terbaik yang perlu dilakukan guru untuk mengatasi kesulitan belajarnya adalah dengan A. Memberikan penjelasan manfaat materi yang dipelajari di awal pembelajaran, B. Memberikan tugas berupa latihan soal dan membuat rangkuman, C. Meminta orang tua peserta didik agar memperhatikan anaknya, D. Disarankan untuk berkonsultasi kepada konselor pendidikan, atau KE. Meningkatkan minat dan motivasi belajar serta melatih keterampilan belajar. Oke, jadi ini salah satu kesulitan belajar yang dialami oleh peserta didik ya, underachiever. Jadi dia itu prestasinya lebih rendah dari tingkat kecerdasannya. Harusnya IQ-nya itu lebih tinggi. Kenapa kok dia nilainya itu kurang dari IQ-nya gitu kan? Jadi apa yang harus kita lakukan untuk mengatasi kesulitan belajarnya itu? Oke, jadi jawabannya adalah yang E. Meningkatkan minat dan motivasi belajar serta melatih keterampilan dari belajar. Jadi minat dan motivasi ini ya, karena kan sebenarnya dia itu bukan yang kurang, bukan yang tidak bisa menangkap pelajaran begitu, tapi dia itu ada sesuatu yang membuat
prestasinya itu lebih rendah daripada IQ-nya. Nah, di situ adalah minat dan motivasi belajarnya itu yang harus ditingkatkan oleh guru. 3. Belum ya, ini masih pembahasan dari tadi, itu kesulitan belajar. Ada 4 ya. 5. Learning disorder atau kekacauan belajar, itu jadi keadaan di mana proses belajar seseorang terganggu karena timbulnya respon yang bertentangan. Jadi misal, siswa itu sudah biasa dengan olahraga keras, ada karate, tinju, dan lain-lain. Mungkin akan alami kesulitan jika belajar menari yang menuntut gerakan lemah gemulai, jadi bertentangan ya. Yang kedua adalah learning dysfunction. Itu gejala di mana belajar yang dilakukan siswa itu tidak berfungsi dengan baik. Meskipun sebenarnya siswa itu tidak menunjukkan adanya subnormalitas mental. Contoh ya, ada siswa yang postur tubuhnya itu tinggi, atletis, cocok jadi atlet bola voli gitu. Tapi karena tidak dilatih bermain bola voli, dia tidak bisa menguasai permainan tersebut dengan baik. Jadi proses belajarnya itu tidak sesuai dengan fungsi yang dia miliki sebenarnya gitu. Yang ketiga, underachiever yang baru saja kita bahas ya. Jadi sebenarnya potensi intelektualnya itu tinggi, di atas normal gitu, tapi prestasi belajarnya rendah. Nah, contoh, siswa yang di tes kecerdasannya itu tergolong unggul, IQ-nya 130 sampai 140, tapi ya prestasinya biasa-biasa saja atau malah kadang lemah. Yang keempat, slow learner atau lambat belajar. Jadi belajarnya itu prosesnya lambat gitu, jadi butuh waktu yang lama dibandingkan dengan siswa yang lain. Yang kelima, learning disabilities atau kemampuan belajar, ketidakmampuan belajar mengacu pada gejala di mana siswa itu tidak mampu belajar atau menghindari belajar. Jadi hasil belajar di bawah potensi intelektualnya. 3. Perhatikan gambar berikut ini. Dari tabel, kita lihat tabel tersebut ya, yang menyatakan fungsi X dan juga Y adalah yang mana teman-teman dibaca dulu. Jadi yang X itu kan ini ya, yang X ini serambi kiri, sementara yang Y itu bilik kiri. Nah, yang di sebelah sini ini adalah serambi kanan dan bilik kanan. Serambi kiri itu fungsinya apa teman-teman? Serambi kiri fungsinya adalah menerima darah dari paru-paru. Dan bilik kiri fungsinya adalah memompa darah ke seluruh tubuh. Jadi jawabannya adalah yang C. Soal nomor 4. Planet-planet yang terbentuk dari kabut yang mempunyai material padat yang berhamburan dan saling tarik-menarik sehingga membentuk gumpalan padat yang disebut planet. Nah, pernyataan berikut sesuai dengan teori apa teman-teman? Apakah keadaan tetap atau Immanuel Kant-Laplace, teori planetesimal, bintang kembar, atau pasang surut? Oke, jadi jawaban nomor 4 adalah teori Kant-Laplace. Nah, yang seperti ini ya, ini sudah aku tulis kata kuncinya. Itu ada kabut, lalu menjadi material yang padat, tarik-menarik, dan akhirnya membentuk gumpalan padat yang disebut dengan planet. Nah, memang teori pembentukan planet itu ada beberapa ya. Ada keadaan tetap di situ, ada planetesimal, bintang kembar, pasang surut juga. Nah, teman-teman silakan dibaca lagi dan dipahami lagi ya. 5. Ketika guru A melakukan proses pembelajaran selalu menggunakan media seperti ada video pembelajaran, CD audio, dan atau menggunakan poster berwarna agar peserta didiknya memperhatikan dan tertarik terhadap apa yang dibahasnya, serta senang mengikuti pelajarannya, sehingga hasilnya sangat baik. Pembelajaran dilakukan demikian karena mempertimbangkan apakah gender peserta didik,
gaya belajar peserta didik, kultural peserta didik, etnik, ataukah minat? Nah, di sini kan supaya tertarik ya. Berarti kan memotivasi peserta didik, artinya adalah minat dari peserta didik itu sendiri. 6. Data penjualan sepeda motor di sebuah dealer dalam 1 minggu adalah sebagai berikut. 24 unit, 32, 35, 28, 22, 36, dan A unit. Rata-rata penjualannya dalam 1 minggu itu 30 unit setiap hari. Maka nilai A adalah, ini berarti kita cari pakai rumus rata-rata ya. Kita jumlahkan terlebih dahulu datanya. Yang pertama ada 24, lalu ditambah dengan 32, ditambah lagi dengan 35, tambah lagi 28, ditambah 22, tambah 36, ditambah dengan A ya. Per, ada berapa semua jumlahnya? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7. Nah, dari data ini per 7 itu sudah ada hasilnya. Hasilnya adalah 30 unit. Sama saja dengan ini kita pindahkan 7-nya ke sisi kanan ya. Karena ini bagi, jadi kita kalikan. 30 dikali 7. Itu hasilnya adalah 210. Oke, jadi ini kita hitung dulu ya. 28 ditambah 22 itu 50. Lalu 36 ditambah dengan 24 itu 60. 32 ditambah 35 67. Kita tambahkan semuanya ya. 50 ditambah 60 110 ditambah 67 117. Jadi 117 plus A sama dengan 210. Artinya A adalah 210 dikurangi 117. Kita langsung saja hitung di sini. 210 dikurangi 117. 10 kurangi 7 3 ya. Jadi masih 0. Masih 0 lagi. 210 dikurangi 117. Iya, benar kan? Kok 117? 177. Insya Allah. Tadi kan 50 tambah 60 itu 110 ditambah 67 177. 177. Oke, jadi 3 ini ya, masih 10. 10 kurangi 7, 3. Jadi 33 jawabannya yang B. Seperti itu ya. Soal nomor 7. Pancasila sebagai cita-cita bangsa atau cita-cita yang menjadi basis bagi suatu teori atau sistem kenegaraan untuk seluruh rakyat dan bangsa Indonesia. Pernyataan di atas memiliki makna kedudukan Pancasila sebagai apakah dasar negara, pandangan hidup bangsa, ideologi, konstitusi bangsa, atau sumber hukum. Jadi ini kata kuncinya cita-cita. Nah, cita-cita itu sama juga dengan ideologi bangsa. Jadi jawabannya adalah yang C, ideologi bangsa. Nah, ini ya penjelasannya. Pancasila sebagai ideologi negara itu sebagai cita-cita negara, sama dengan soal tadi ya. Sementara sebagai dasar negara itu berarti sumber norma, kaidah bagi segala peraturan hukum dan perundang-undangan yang dibuat dan berlaku di Indonesia. Semuanya harus bersumber dari mana? Dari Pancasila. Pancasila sebagai pandangan hidup itu petunjuk arah, ini kata kuncinya ya. Petunjuk arah semua kegiatan atau aktivitas hidup dan kehidupan di segala bidang. 8. Pak Sugi mengembangkan kreativitas dengan meningkatkan kemampuan berpikir divergen.
Beliau memberikan sebuah masalah. Apa yang akan kamu lakukan kalau minyak bumi sudah tidak ada lagi di muka bumi? Peserta didik diminta menuliskan beberapa alternatif jawaban. Yang harus menjadi fokus perhatian Pak Sugih adalah: apakah A. jawaban ilmiah dari peserta didik tertentu, B. banyaknya alternatif jawaban, C. banyaknya jawaban yang tepat, D. siapa peserta didik yang menjawab, atau E. banyaknya jawaban yang berkualitas. Jadi divergen di sini kan open-ended ya. Open-ended itu artinya adalah masalah yang dirancang agar mempunyai banyak alternatif jawaban. Jadi nanti peserta didik itu dibebaskan untuk memberikan argumen-argumennya, alternatif jawabannya yang bisa luas, bisa banyak, seperti itu. Jadi jawabannya adalah yang B, banyaknya alternatif jawaban. 9. Dengan komunikasi, orang tua mengajarkan kasih sayang, makna cinta, rasa hormat, dan rasa bangga. Pernyataan tersebut merupakan bagian dari fungsi komunikasi, yaitu, nah di sini kata kuncinya kan mengajarkan arti kasih sayang, makna cinta, rasa hormat, dan rasa bangga. Berarti kan untuk kehidupannya sehari-hari ya. Nah ini fungsi komunikasi sebagai kelangsungan hidup atau melangsungkan kehidupan. Nah, jadi fungsi komunikasi ada komunikasi sosial. Di sini yang pertama adalah pembentukan konsep diri. Jadi konsep diri sendiri kan pandangan kita mengenai siapa diri kita, dan itu hanya bisa kita peroleh lewat informasi yang diberikan orang lain kepada kita. Yang kedua adalah pernyataan eksistensi diri. Jadi orang itu kan berkomunikasi untuk menunjukkan kalau dirinya eksis ya. Kalau kita hanya berdiam diri, maka orang lain itu akan memperlakukan kita seolah-olah kita tidak ada. Jadi fungsi komunikasi itu adalah menunjukkan eksistensi diri kita. Yang C, untuk melangsungkan hidup, memupuk hubungan, dan memperoleh kebahagiaan, itu seperti yang ada di soal tadi. Lalu yang kedua, fungsinya sebagai komunikasi ekspresif. Nah, ekspresif ya, berarti kan ini erat kaitannya dengan komunikasi sosial yang dapat dilakukan sendiri ataupun dalam kelompok. Ekspresif ini sebenarnya tidak otomatis tujuannya untuk pengaruhi orang lain, tapi dapat dilakukan sejauh komunikasi itu instrumen untuk menyampaikan perasaan-perasaan atau emosi kita. Ekspresif ya, perasaan atau emosi. Yang ketiga itu fungsinya untuk komunikasi ritual. Nah, kata-katanya saja ritual ya, jadi erat kaitannya dengan komunikasi ritual itu yang biasanya dilakukan secara kolektif, itu sering dilakukan dalam upacara-upacara misalkan sunatan, ulang tahun, upacara kelahiran, pertunangan, dan lain sebagainya. Yang keempat adalah komunikasi instrumental. Nah, di sini tujuannya untuk menginformasikan, mengajar, mendorong, mengubah sikap, keyakinan, dan juga mengubah perilaku atau menggerakkan tindakan, dan juga untuk menghibur. Selanjutnya, soal nomor 10. Yudit naik sepeda motor berangkat pukul 7 dari Yogyakarta, lalu menuju Purwokerto ya, dengan kecepatan rata-rata dia 40 km per jam. 30 menit kemudian, Roni menyusul Yudit mengendarai sepeda motor dari kota yang sama dengan kecepatan 60 km per jam. Roni dapat menyusul Yudit pada pukul Jadi ini si Yudit kan berangkatnya pukul 7 ya. Lalu Roni yang menyusul. Nah, kita cari dulu Yudit itu selama 30 menit. 30 menit kita konversikan dalam jam, artinya setengah jam ya. Dari Yudit setengah jam itu sudah berjalan dengan kecepatan rata-rata 40 km. Kita kalikan dengan 40 km per jam sama dengan 20 km. Jadi si Yudit sudah berjalan selama 20 km.
Nah, untuk kita mencari berapa lama waktu menyusul bisa kita lakukan dengan rumus selisih jarak. Ya, di sini ada selisih jarak. Jarak yang tadi sudah kita cari itu ya, yang dari pertama yang sudah dilakukan oleh si Yudit, kita per dengan selisih dari kecepatan. Karena kita kan carinya waktu ya, waktu menyusul itu kan jarak dibagi kecepatan. Nah, selisih jaraknya tadi adalah 20 km, sementara berapa selisih kecepatannya itu adalah 60 km dikurangi 40 km per jam. Sama saja dengan 20 ya, jadi 20 per 20. Jawabannya adalah 1 jam. Oke, 1 jam. Nah, 1 jam itu Roni dapat menyusul setelah 1 jam ya. 1 jam itu dimulai dari kapan? Dimulai dari ketika Roni berangkat 30 menit setelah Yudit. Jadi mulai pukul 7.30. Jam 7 si Yuditnya berangkat, 30 menit setelah itu kan Roni ya. Ditambah dengan 1 jam. Jadi bisa menyusul pukul 8.30. Jawabannya adalah yang C. Next, kita ke soal nomor 11. Di dalam proses pembelajaran, para peserta didik dihadapkan dengan situasi di mana ia bebas untuk mengumpulkan data, membuat dugaan atau hipotesis, mencoba-coba trial and error, lalu mencari dan menemukan pola keteraturan, mengeneralisasikan atau menyusun rumus beserta bentuk umum, membuktikan benar atau tidaknya dugaan itu. Nah, hal ini merupakan penerapan dari teori belajar. Ini sudah jelas banget ya, peserta didiknya sudah bebas mengumpulkan data dan sebagainya, berarti aktif. Ini artinya teori belajar konstruktivistik atau konstruktivisme. 12. Perhatikan perwujudan Kepulauan Nusantara di bawah ini. 1. Bahwa ancaman terhadap satu daerah pada hakikatnya merupakan ancaman bagi seluruh bangsa dan negara. 2. Bahwa tiap-tiap warga negara mempunyai hak dan kewajiban yang sama di dalam pembelaan negara. 2 pernyataan di samping merupakan perwujudan dari A. Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan ideologi. B. Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan politik. C. Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan ekonomi. D. Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan sosial budaya. Atau E. Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan pertahanan dan keamanan. Nah, ini kan ancaman terhadap satu daerah merupakan ancaman bagi bangsa dan negara. Tiap warga negara harus kewajibannya membela negara. Ini jelas sekali dalam pertahanan dan keamanan. Jawabannya adalah yang E. 13. Bacalah penggalan teks di bawah ini. Ketika bayangan bumi menutupi sebagian atau seluruh penampang bulan, maka pada saat itulah akan terjadi gerhana bulan, terutama ketika bumi menempati posisi di antara matahari dan bulan, dan berada pada satu garis lurus yang sama, yang kemudian membuat sinar matahari tidak dapat mencapai bulan karena dihalangi oleh posisi bumi saat itu. Penggalan teks di samping termasuk ke dalam jenis teks. Apakah prosedur, narasi, deskripsi, eksposisi, atau eksplanasi? Nah, jadi ini jelas sekali ya. Di sini kan teksnya itu tentang proses mengapa, lalu bagaimana kejadian itu terjadi, bagaimana gerhana bulan itu bisa terjadi. Nah, itu adalah termasuk teks eksplanasi. Nah, teks eksplanasi itu apa? Teks eksplanasi sendiri adalah teks yang berisi tentang proses mengapa dan bagaimana kejadian-kejadian alam, sosial, ilmu, pengetahuan, budaya, dan lainnya dapat
terjadi. Next, kita ke soal nomor 14. Pak Ade punya 2 lahan sawah. Lahan pertama itu menghasilkan 2,4 ton padi. Lahan kedua itu 18 kuintal padi. Sebanyak 26 kintal padi dari panen tersebut dijual. Hasil panen Pak Ade yang belum terjual adalah, ini mudah ya, jadikan lahan pertama itu 2,4 ton. Karena di sini, ini di soal sih tidak ada ukurannya ya, tapi kalau ribuan seperti ini kemungkinan ini kilo. Jadi karena dibuat kilo ya kita jadikan kilo saja. Apa ini ya, ton ya. Ton kita jadikan kilo, itu kan berarti dikali 1000. 2, 4, ini sudah komanya ke kanan 1, 2, 3, tambah 02 ya, kali 1000. Lalu yang kedua ada 18 kuintal padinya. 1 kuintal itu 100 kilo, berarti kita tambahkan 20. Di sini karena ada 2 lahan, kita tambahkan 0, 2, 4.200 kilo. Lalu yang sudah dipanen adalah 26 kuintal. 26 kuintal itu kita jadikan kilo ya, 2.600 kilo. Karena terjual berarti kan dikurangi 0, ini nolnya kurang 12. Oke, 12 dikurangi 6 ya, masih 31. 1.600 kilo. Jawabannya adalah yang A.